Berjumpa lagi di YS Channel, sahabat belajar bermain dan berkreasi online. Video pembelajaran tematik kelas 1 SD tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri. Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya. Begitu juga dengan ayah bunda kalian di rumah. Nah, apakah anak hebat sudah siap belajar? Siap ya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Let's go, ayo kita bersenang-senang. Siapkan ya buku tematiknya dan simak videonya sampai selesai. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengidentifikasi simbol sila ketiga Pancasila, mengidentifikasi dan menyusun kalimat tanggapan terhadap ungkapan perintah, menentukan berat benda dengan alat ukur tidak baku menggunakan benda-benda konkret, dan menggunakan pengukuran untuk membandingkan berat dua benda. Kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri, subtema ke-3, lingkungan sekolahku, untuk pertemuan ketiga. Nah, kegiatan pertama untuk pertemuan ketiga ini adalah ayo mengamati. Nah, lihat, ini adalah lingkungan sekolah ya. Bagaimana lingkungan sekolahnya? Bersih ya. Di sana ada petugas kebersihan yang sedang menyapu, kemudian ada Udin yang sedang membuang sampah pada tempatnya, serta ada Bu Guru yang sedang menyiram tanaman. Nah, kita baca teks di bawahnya. Kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, apakah kamu masih ingat bunyi sila ketiga? Nah, ayo apa? Tuliskan di bawah ini. Ayo apa anak-anak? Iya benar, yaitu berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sekarang perhatikan gambar di dalam lingkaran. Di bawah ini beri tanda lingkaran yang di dalamnya terdapat lambang sila ketiga. Ayo, siapa yang ingat apa lambang sila ketiga? Nah, ayo kita beri warna lingkaran yang di dalamnya terdapat lambang sila ketiga. Ya, apa lambang sila ketiga? Ya betul, pohon beringin. Berarti yang ini, kemudian yang ini. Nah, selesai. Sebagai warga sekolah, kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama menjaga kebersihan. Guru selalu memerintahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita harus menanggapi perintah tersebut dengan santun. Bagaimanakah cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Perhatikan cara murid menanggapi perintah gurunya berikut ini. Ibu guru berkata, "Dayu, bersihkan papan tulis ya." Dayu menjawab, "Ya Bu, segera akan saya laksanakan." Kemudian ibu guru berkata, "Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu." Edo menjawab, "Siap Bu." Nah, selanjutnya ibu guru berkata, "Dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu." "Baik Bu Guru," jawab Beni. Nah, itulah cara baik menanggapi suatu perintah. Nah, apa
Bila jika yang memerintah orang tua kita, kita harus menanggapinya dengan santun. Biasakanlah menanggapi perintah siapapun dengan santun. Ingat itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Kamu sudah tahu bagaimana cara menanggapi perintah. Lakukanlah latihan berikut ini. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat perintah. Setelah tersusun, buatlah kalimat tanggapannya. Nah, ayo kita lihat. Yang pertama, ada kata sampah pada buanglah tempatnya Ani. Kalimat perintahnya adalah buanglah sampah pada tempatnya Ani. Kemudian yang kedua, sapulah bersih sampai sekolah halaman. Ya, kalimat perintahnya adalah sapulah halaman sekolah sampai bersih. Nah, kemudian yang ketiga, sepatumu rak letakkan Beni di. Nah, kalimat perintahnya adalah Beni letakkan sepatumu di rak. Nah, kemudian yang keempat, rapihkan selesai mejamu kembali bekerja. Nah, kalimatnya perintahnya adalah rapihkan kembali mejamu selesai bekerja. Itulah kalimat perintahnya. Sekarang kita akan membuat tanggapan dari kalimat tersebut. Untuk kalimat pertama, contoh tanggapannya adalah siap akan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, ya, akan menyapu halaman sekolah sampai bersih. Kemudian yang ketiga, oke, saya akan meletakkan sepatu di rak. Kemudian yang keempat, baiklah, aku akan merapihkan meja selesai bekerja. Nah, itu contoh kalimat tanggapannya. Nah, kita lanjut ya. Ayo mencoba. Guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang. Misalnya sampah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Ayo mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Alat-alat yang diperlukan adalah gantungan baju, kelereng, koin, dan kantong plastik transparan. Nah, bagaimana caranya ya? Yuk kita lihat. Nah, pertama, siapkan alat penimbang. Yang kedua, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Selanjutnya, yang ketiga, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Yang keempat, masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Catat beberapa kelereng dan koin diperlukan sampai seimbang. Lalu timbang juga benda-benda lainnya. Catat hasilnya. Nah, diisi ke dalam tabel berikut. Nah, seperti ini.
Nah, kamu sudah tahu cara mengukur berat dengan timbangan sederhana. Dari hasil pengukuran di atas, apa yang paling berat dan apa yang paling ringan? Ayo kita lihat. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Beri tanda checklist pada benda yang lebih berat. Nah, nomor 1, benda A sama dengan 7 kelereng. Benda B sama dengan 5 kelereng. Manakah yang lebih berat? Yang lebih berat adalah benda A. Kenapa? Karena 7 kelereng. Nah, sekarang nomor 2. Benda A sama dengan berapa kelereng? Kalian lihat di dalam plastik ada berapa kelereng? Ya, 3 kelereng. Kemudian benda B ada berapa kelereng? Kalian lihat di dalam plastik. Ya, ada 5 kelereng. Maka mana yang lebih berat? Yang lebih berat adalah benda B. Maka kita beri tanda checklist seperti ini. Nah, karena jumlahnya adalah 5 kelereng. Nah, soal berikutnya nomor 3. Benda A sama dengan 5 kelereng. Lihat gambarnya. Ya, ada 5 kelereng di dalam kantong plastik. Kemudian benda B ada berapa kelereng? Ya, ada 8 kelereng. Maka mana yang lebih berat? Nah, yang lebih berat adalah benda B. Maka kita beri tanda checklist. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4, benda A ada, lihat di kantong plastik kelerengnya, ya ada 5 kelereng. Kemudian benda B ada, lihat di kantong plastik ada 3 kelereng. Manakah yang lebih berat? Ya, yang lebih berat adalah benda A. Maka kita beri tanda checklist di A. Nah, selanjutnya soal terakhir nomor 5. Benda A sama dengan 5 kelereng. Lihat di kantong plastik ada 5 kelereng. Kemudian benda B ada berapa kelereng? Lihat, benda B ada 8 kelereng. Maka yang lebih berat adalah benda B. Kita beri tanda checklist. Nah, untuk melatih pemahamanmu, ayo kerjakan LKPD. Selamat mengerjakan. Sekian dulu materi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan tetap bersemangat. Jangan lupa membaca doa sesudah belajar. Dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda. Dadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Thanks for watching. See you on my next video. Jangan lupa di subscribe dan jika berkenan di like, diberi komennya dan di share videonya. Dadah.